Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Rusmi Zaika Laurencia dari kelas Akuntansi 2024E. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan Bapak Abdul Nasyuruddin Syah selaku guru sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mendalami beberapa masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara kita, khususnya dari sudut pandang seorang pendidik seperti Pak Rudi. Mohon maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, bisa Bapak jelaskan bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan sosial dan pendidikan di Indonesia saat ini? Terima kasih juga karena telah mengundang saya dalam pembahasan kali ini. Dari sudut pandang saya sebagai seorang guru, saya melihat perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan, namun juga terdapat tantangan yang besar di dalamnya. Di kota-kota besar ada banyak fasilitas dan dukungan untuk pendidikan. Tetapi di daerah terpencil banyak anak yang masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Ini juga berhubungan dengan masalah sosial, seperti kemiskinan yang membuat banyak anak harus berhenti sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Kemudian, apa yang Bapak anggap sebagai penyebab utama dalam ketimpangan sosial seperti yang Bapak sebutkan tadi di masyarakat kita, terutama terkait dengan pendidikan? Ketimpangan sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas yang memadai di beberapa daerah. Masih banyak yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena kurangnya tenaga pendidik, fasilitas yang memadai, dan juga akses terhadap informasi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan antara kota dan desa, antara yang mampu dan tidak mampu, semakin lebar ketika anak-anak dari keluarga miskin kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Mereka akan sulit mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu. Nah, menurut Bapak, apakah ada dampak khusus dari perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara umum? Tentu saja ada. Kemiskinan menjadi salah satu penghambat utama bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Banyak orang tua yang harus memilih untuk memprioritaskan kebutuhan ekonomi daripada pendidikan anak-anak mereka. Bahkan ada juga yang terpaksa menarik anak-anak mereka dari sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, membeli buku, atau memenuhi kebutuhan yang lainnya. Dampaknya tentu saja sangat besar karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa pendidikan yang baik, mereka akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tidak memiliki akses ke peluang yang lebih baik. Nah, sebagai seorang guru nih Pak, bagaimana peran Bapak dalam mengatasi masalah ini di sekolah, terutama dalam membangun karakter siswa? Sebagai seorang guru, saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga membangun karakter dan pemahaman sosial siswa. Kami berusaha untuk tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga membimbing mereka agar memiliki rasa empati, saling menghargai, dan peduli terhadap kondisi sosial di sekitar mereka. Kami mengajarkan pentingnya gotong royong, kerja keras, dan kejujuran, serta mengajak siswa untuk lebih peduli dengan permasalahan sosial di masyarakat. Saya juga coba memberikan pemahaman bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang baik. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar kurikulum pendidikan kita lebih relevan dengan tantangan zaman seperti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan dunia kerja sekarang ini? Kurikulum pendidikan kita perlu lebih menekankan pada keterampilan praktis dan teknologi. Saat ini dunia kerja membutuhkan keterampilan yang lebih aplikatif seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman tentang teknologi. Oleh karena itu, sekolah perlu lebih mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu melalui penggunaan perangkat digital maupun pelatihan keterampilan khusus yang relevan dengan bidang pekerjaan yang ada. Selain itu, pendidikan karakter dan kemampuan sosial juga harus tetap menjadi bagian penting dalam kurikulum agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat yang plural. Nah, untuk itu, terkait dengan kebijakan pendidikan dari pemerintah, sejauh mana menurut Bapak kebijakan pemerintah dapat membantu memecahkan masalah sosial yang Bapak sebutkan tadi, terutama di daerah-daerah terpencil? Pemerintah sudah melakukan banyak hal, seperti memberikan beasiswa untuk
anak-anak kurang mampu, dan pembangunan infrastruktur sekolah di daerah-daerah terpencil. Namun pelaksanaan perlu lebih optimal, misalnya di daerah-daerah terpencil masih banyak sekolah yang kekurangan guru berkualitas atau bahkan tidak ada fasilitas komputer dan internet yang memadai. Jika masalah ini ingin teratasi, saya rasa pemerintah perlu lebih fokus pada pemerataan kualitas pendidikan. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak melihat peran generasi muda dalam menghadapi tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan dan juga sosial? Generasi muda memiliki peran yang sangat besar. Mereka adalah agen perubahan yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Generasi muda harus memiliki kesadaran sosial yang tinggi, peduli terhadap permasalahan masyarakat, memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang. Pendidikan harus menjadi prioritas mereka, karena hanya dengan pendidikan yang baik mereka bisa mengubah nasib mereka dan lingkungan sekitar. Selain itu, saya berharap generasi muda tidak hanya berpikir tentang mereka sendiri, tapi juga berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa ini. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan Bapak untuk masyarakat dan juga generasi muda terkait dengan permasalahan sosial yang ada di negara kita ini? Pesan saya, mari kita bersama-sama saling mendukung dan peduli terhadap sesama. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak di Indonesia bisa mendapat pendidikan yang layak. Generasi muda jadilah agen perubahan yang membawa kebaikan bagi bangsa. Jangan perbedaan memecah kita, tapi gunakan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk bersatu dan maju. Hanya dengan kerjasama dan semangat gotong royong, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan dengan jawaban yang begitu inspiratif. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan pencerahan bagi banyak orang. Terima kasih kembali, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita semua berkontribusi untuk memperbaiki pendidikan dan kehidupan sosial di Indonesia. Baik, sekian wawancara yang dapat saya lakukan dengan Bapak Abdul Nasruddin Syah selaku guru sekolah menengah atas atau sebagai tenaga pendidik. Beliau ini memiliki pandangan yang sangat luar biasa sekali ya. Dari jawaban beliau tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang pendidik, Bapak Abdul Nasruddin Syah ini juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil untuk mengatasi terjadinya ketimpangan sosial. Pendidikan yang berkualitas dan juga pembangunan karakter siswa itu dapat menjadi kunci untuk menciptakan generasi muda yang peduli terhadap masalah sosial dan juga siap menghadapi tantangan zaman. Pemerintah, guru, dan juga masyarakat itu seharusnya bisa bekerja sama untuk memastikan pendidikan menjadi hak yang merata bagi semua anak di Indonesia, demi mewujudkan bangsa yang lebih maju dan juga sejahtera. Sekian dari saya dan juga Bapak Abdul Nasruddin Syah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.